wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yaitu melalui syariat agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan bagaimana pula kabar orang tua kalian hari ini? Bagaimana kabar guru-guru kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, video pembelajaran ini dibuat dalam rangka pembelajaran melalui daring, pembelajaran berbasis virtual, pembelajaran di rumah saja pada masa pandemi COVID-19. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita tentang ilmu agama dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan kali ini
Allah tidak akan memberikan ilmu kepada kita kalau kita tidak berusaha untuk mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Kemudian tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha, itu namanya tawakal. Lalu berikutnya, apakah sikap di atas itu ada dasar hukumnya? Apakah ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya dialah yang maha mengampun lagi maha menyayang. Dari ayat di atas, anakku sekalian, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Itu apa artinya? Artinya kita harus selalu berpikir positif, selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah. Terhadap sesuatu yang belum terjadi, kita harus optimis. Kita harus bangun keyakinan bahwa kita mampu melakukan itu. Kita harus bangun keyakinan bahwa setiap orang punya peluang yang sama untuk melakukan hal itu dan meraih keberhasilan. Baik anakku sekalian rahimakumullah, berikutnya kita bahas kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat ini Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang melampaui batas untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa anakku sekalian? Kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus tumbuhkan optimis, kita harus tumbuhkan dalam diri kita bahwa kita mampu melakukan hal itu, kita mampu menjadi orang yang berhasil. Kita tumbuhkan dalam diri kita, kita bangun bahwa Allah akan menakdirkan sesuatu kepada kita yang terbaik. Kita harus optimis itu semuanya dalam segala hal. Jadi optimis itu anakku sekalian berprasangka baik terhadap sesuatu atau berpikir positif terhadap sesuatu hal yang belum terjadi, itu namanya optimis. Baik anakku sekalian, materi kita berikutnya adalah ikhtiar. Apakah ikhtiar itu ada dasar hukumnya? Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 42, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
Ada, anakku sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul azim, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berkasar hati, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi anakku sekalian, Quran surat Ali Imran ayat 153 memerintahkan kepada kita untuk tawakal, untuk menyerahkan hasilnya, menyerahkan hasil segala sesuatunya kepada Allah setelah kita berikhtiar. Baik anakku sekalian, lalu apa kandungan surat Ali Imran ayat 159? Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, yaitu suka memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah. Rasulullah juga selalu mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan. Jadi dalam ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah ketika terjadi suatu perselisihan. Allah memerintahkan kepada kita untuk bermusyawarah. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita untuk tawakal, untuk berserah diri kepada Allah setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha. Baik anak sekalian rahimakumullah, itulah itulah optimis, ikhtiar dan tawakal. Baik, berikutnya anakku sekalian, apa hikmah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, selalu optimis dan tidak putus asa. Yang kedua, tidak merasakan lelah dan payah dalam berusaha, karena ia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mau berusaha dan ikhtiar. Yang ketiga, tidak pernah merasa khawatir terhadap segala kegagalan, karena dia paham bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dan kegagalan itu akan diambil hikmahnya untuk meraih kesuksesan berikutnya. Yang keempat, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasakan ketenangan. Yang kelima, dikuatkan imannya, dijauhkan dari setan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 99. Baiklah anakku sekalian, itulah pembahasan kita tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Baik, akan saya ulang lagi agar kita lebih memahami tentang hubungan optimis, ikhtiar dan tawakal. Ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi saya contohkan yang pertama, kalau kita misalnya ingin mendapatkan nilai yang baik, ingin mendapatkan hasil yang baik ketika ulangan, kita harus optimis dulu. Kita bangun perasaan baik, kita bangun pikiran yang positif, kita harus berpikir positif, kita harus berprasangka yang baik bahwa kita mempunyai peluang untuk mendapatkan nilai yang baik. Kita harus bangun kepercayaan itu dulu, optimis bahwa
kita bisa meraih nilai yang terbaik. Kalau sudah optimis, berikutnya kita belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang maksimal, belajar yang tekun. Itu namanya ikhtiar. Kemudian berdoa. Berdoa kepada Allah itu juga bagian dari ikhtiar. Kemudian setelah kita ikhtiar, yang ketiga kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita optimis, kita ikhtiar, yang terakhir kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, yakinlah itulah yang terbaik untuk kita. Jadi anakku sekalian, itulah pembahasan kita kali ini tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga kita semuanya dapat menerapkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semuanya termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sekian untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.